Semakin ke sini itu permintaan untuk programmer Golang itu cukup tinggi. Ya, jadi hampir sama tinggi. Teman-teman yang sudah hadir, kita tunggu azan sejenak ya, karena azan sudah berkumandang di wilayah Kota Depok, jadi kita tunggu sebentar. Baik, sekali lagi saya menyapa teman-teman yang udah masuk live IG. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, azan sudah selesai. Oke, langsung saja ya, jangan lama-lama, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam untuk Nabi Yunal Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam, selamat datang dan terima kasih ya kami ucapkan untuk seluruh sahabat NF Komputer yang hadir pada malam hari ini. Tentunya di program bulanan kita ya, setiap 1 bulan 1 kali kita akan mengadakan bincang santai ya tentang teknologi. Ya, jadi jangan lupa stay tune ya di live IG kami. Setiap 1 bulan sekali akan mengundang narasumber-narasumber yang cukup expert ya di bidang teknologi, tentunya dengan harapan bisa menambah wawasan ya, insight dan ilmu pengetahuan tentang teknologi pada program yang kita jalankan ini. Oke, sebelum berpanjang lebar, saya mau sapa dulu teman-teman nih, dari mana aja, gimana kabarnya, sehat semuanya? Coba minta tolong teman-teman yang sudah hadir ya, di live IG kali ini, coba komentar dari mana, misalkan dari Depok hadir gitu ya, dari Bogor hadir gitu, diketik. Sambil saya mempersiapkan ya semua yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Yuk, coba di komentar teman-teman, saya mau tahu dari mana aja nih. Aulia apa nih? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang lain teman-teman, Jawa Ringgek hadir, Masya Allah, dari Jawa nih, Jawa Tengah. Nisan San, Yuda bergabung, selamat datang Yuda, Nisan dari Jawa Tengah, terima kasih sudah hadir. Oke, udah tahu belum nih kira-kira temanya apa nih hari ini yang akan kita bahas? Sudah tahu semuanya teman-teman? Oke, nggak usah berpanjang lebar ya, teman-teman semuanya. Kita akan kehadiran ya seorang pemuda berprestasi ya dari Solo, sudah menggeluti di dunia IT ya atau teknologi informatika. Beliau juga sekarang bekerja di perusahaan Bonafit ya sebagai software engineer. Nah, makanya sangat relate ya dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang software, tentang pemrograman Golang. Ya, kita akan kenalan ya, kita akan mengetahui apa sih itu Golang ya, dan untuk apa dan apa manfaatnya untuk kita pelajari. Ya, siapa lagi kalau bukan kita manggilnya Mas Cornelius SJS ya. Beliau dari Solo. Sebentar lagi akan kita undang teman-teman semuanya, bersabar. Baik. Ya. Halo, Mas. Di sini sudah ada Mas Cornelius. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, teman-teman semua perlu diketahui bahwa malam hari ini kita spesial ya mengadakan live IG, tentunya dengan reward ya yang gak kalah menarik. Kita punya 2 reward. Yang pertama adalah voucher ya, 10 voucher senilai Rp150.000 untuk teman-teman yang aktif ya, aktif bertanya ya, atau teman-teman semuanya datang tepat waktu. Mungkin nanti nominasinya sudah disiapkan oleh tim kita nanti di belakang ya. Juga nanti ada voucher ya senilai Rp100.000 untuk 2 orang penanya terbaik ya. Jadi teman-teman semua jangan takut, hari ini silakan aktif dan banyak bertanya, karena kita akan mempersembahkan hadiah ini untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Saya ucapkan terima kasih Mas Cornelius. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Puji Tuhan, fair, Mas.
Alhamdulillah sehat ya. Oke, sekarang lagi di mana nih posisinya? Lagi di Solo mas, lagi di Solo. Lagi di Solo ya? Iya Oke, di di Solo. kantor apa lagi di rumah Iya nih? mas. Kayaknya lagi di mana nih? Lagi di rumah mas, lagi di rumah, lagi di kos. Oke, ya. Gimana kerjanya Mas Cornelius? Aman? Puji Tuhan lancar mas. Semuanya yang belum tahu apa itu golang, ya beruntung banget ya kita berada di tempat ini, ya di live IG ini bincang santai. Semoga nanti apa yang kita jelaskan ya dengan Mas Cornelius ini ke depan bisa dipahami. Kalau misalkan masih penasaran, nanti insya Allah ada pertemuan selanjutnya. Pertanyaan pertama nih Mas, apa sih itu golang? Kita ketahui dulu nih definisinya ya, apa itu golang, biar nanti kita ke depannya bisa memahami gitu. Iya mas. Jadi makasih mas buat pertanyaannya. Jadi apa itu golang ya? Golang itu sebenarnya sama dengan go. Jadi go itu sama dengan golang sebenarnya, nggak ada perbedaannya. Nah, golang itu bisa dibilang bahasa pemrograman yang cukup baru ya. Cukup baru artinya kalau dibandingin sama bahasa pemrograman yang lainnya itu kayak Java contohnya misalnya bahasa C, dia masih tergolong bahasa pemrograman yang masih baru kayak gitu. Dan memang bahasa golang ini tuh spesialisasinya di bagian back end kayak gitu. Jadi dia lebih kayak spesifik kayak gitu. Nah, mungkin kan mungkin teman-teman di sini ada yang berlatar belakang IT ya mungkin ya. Jadi udah sering belajar bahasa C dan sebagainya gitu. Nah, terkadang bahasa golang ini dia lebih kayak spesifik gitu Mas, dan dia itu boomingnya ketika salah satu project yang dikerjain pakai golang itu kayak Kubernetes sama Docker itu kan pakai golang dibangunnya. Nah, jadi mulai dari situ kayak teman-teman programmer itu mulai mengenal golang, dan ternyata golang itu tuh setelah mereka coba pakai untuk di back end itu cukup powerful gitu mas. Jadi sebenarnya ketika kita bekerja sebagai seorang software engineer, kita itu kadang ada istilah namanya front end dan back end gitu. Jadi dibedakan role-nya. Nah sebenarnya kalau back end sendiri itu bisa kita bilang kayak kita itu bertanggung jawab dalam mentransmisikan data dari dalam database untuk nanti ditampilkan di bagian bisa dibilang kayak apa ya, UI-nya gitu mas. Jadi kita mengurus kayak lebih ke transmisi datanya kayak gitu. Jadi kita kayak ngurus ke dapurnya deh gitu. Oh, dapurnya gitulah ya. Nah, sedangkan kalau misalnya orang front end itu dia lebih kayak ngurus tampilannya gitu. Jadi dia memanfaatkan data-data yang udah kita kirim dari back end biar ditampilin ke mereka di front end gitu mas. Oh iya, baik. Oke. Menurut Mas nih, kenapa sih kita itu harus milih golang atau belajar golang gitu Mas? Jadi kenapa kita belajar golang ya? Pertama, semakin kesini itu permintaan untuk programmer golang itu cukup tinggi. Ya, jadi hampir sama tingginya dengan JavaScript. Ya, jadi kalau sekarang kan di mana-mana itu kayak JavaScript ya, baik itu React.js, Node.js gitu-gitu, dan golang juga nggak kalah banyak permintaannya, dan kalau kita bilang terkadang rate pendapatan atau salary kita itu sebagai seorang golang developer itu masih lebih tinggi di atas rata-rata gitu mas. Dan juga kayaknya golang itu bahasanya cukup sederhana karena dia mirip dengan bahasa C. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah pernah belajar bahasa C waktu di kuliah mungkin semester 1, semester 2 mungkin akan mengalami atau menjumpai banyak persamaan gitu mas. Jadi kalau menurutku sih pilihan yang tepat sih mas untuk kita itu bisa belajar golang gitu untuk melihat prospeknya ke depan. Oke, iya benar banget mas. Saya pernah dengar atau baca gitu ya bahwa golang ini itu sama persis ya dengan bahasa C ya. Ada nggak perbedaannya sedikit yang lebih improve gitu antara bahasa golang dengan bahasa C? Ada sih mas. Jadi bahasa golang itu dia mendukung yang namanya concurrent programming. Jadi dia mungkin di beberapa bahasa pemrograman juga bisa mendukung konkuren, tapi dia kayak butuh apa ya? Bisa dibilang butuh third party dari luar gitu. Cuman kalau misalnya di golang ini dia memang udah fitur bawaan dari si golang itu sendiri gitu. Dan kita bisa ngebikin apa ya, web server dengan golang gitu mas. Jadi dia versi lebih powerfulnya lah dibandingkan C gitu. Memang sih juga cukup powerful sih. Nah kalau misalnya kita bicara tentang konkuren, kita juga akan bicara sedikit tentang paralel ya. Jadi sebenarnya salah satu yang nanti akan dipelajari di kelas golang, kita akan juga mempelajari yang namanya concurrent programming di golang gitu. Jadi sebenarnya kata kunci yang membedakan antara konkuren dan paralel adalah kalau konkuren itu dia
bergantian. Sedangkan kalau paralel itu dia kan secara bersamaan ya Mas. Artinya kalau misalnya sesuatu yang dikerjakan secara paralel artinya dua hal sekaligus dikerjakan dalam satu waktu ya. Itu namanya paralel. Sedangkan kalau konkuren dia lebih kayak bergantian. Jadi kita kayak membuat sebuah program. Jadi anggaplah ada sebuah masalah dan masalah itu kita selesaikan dengan menggunakan concurrent programming. Jadi artinya taks-taks masalah itu kita selesaikannya itu secara bergantian gitu Mas. Mungkin nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa mungkin bisa chat adminnya mungkin untuk tahu lebih lanjut tentang silabus sama concurrentnya gitu. Oke deh, itu nanti di akhir ya kita informasikan. Kalau Golang itu sendiri yang buat itu siapa Mas? Yang menggagasnya? Yang bikin Golang itu sebenarnya engineer dari Google sih Mas. Jadi itu sebenarnya project internal mereka di Google sebenarnya. Jadi Golang itu tuh awalnya nggak yang pengen dipublish, nggak, cuman itu tuh kayak project open source-nya mereka, engineer Google. Terus makanya Golang itu kan dia jadinya project-nya open source. Bahasa pemrogramannya itu open source. Jadi siapapun sebenarnya memungkinkan gitu untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan bahasa Golang. Jadi yang mengembangkan itu engineer internal dari Google itu Mas. Berarti kalau Google pakai Golang juga ya Mas? Iya, bisa mereka pakai. Oke. Untuk Golang sendiri dibuat dari tahun berapa Mas sejarahnya? Golang itu pertama kali kayaknya diluncurin tahun 2009 deh Mas. 2009 tapi 2009 ya. Mungkin baru ya 2009 itu mulai diperkenalkan ke publik. Oke, sekali lagi teman-teman diinformasikan ya. Silakan bertanya ya tentang Golang. Nanti insya Allah kita akan berikan hadiah ya sesuai dengan perjanjian tadi di awal. Kita akan umumkan siapa yang paling aktif, yang banyak bertanya. Ya biar nanti kita interaktif. Oke. Sekali lagi nih dari saya, apa sih yang nanti akan kita pelajari misalkan kalau kita belajar Golang? Jadi aku akan coba jelasin ya Mas, khususnya akan kita pelajari di NF komputer ya, untuk Golang itu sendiri. Jadi materi Golang yang kita rancang di NF itu memang udah kita sesuaikan untuk orang yang awam. Jadi artinya siapapun bisa belajar Golang, baik itu dari latar belakang IT maupun tidak gitu ya. Nah, di awal-awal ini kita akan belajar mulai dari instalasinya. Jadi dari mulai instalasi tools semua code editor yang kita pakai, terus juga nanti install Golang itu sendiri, dan nanti kita akan belajar tentang pengenalan sintaks dasarnya Mas. Jadi mulai kayak variabel, tipe data itu seperti apa di bahasa pemrograman gitu ya. Dan mungkin materi-materi awal ini itu hampir sama di semua bahasa pemrograman gitu. Tapi nanti ketika kita akan belajar yang namanya concurrent programming, nah nanti di situ akan nampak perbedaannya antara Golang dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi kita juga akan belajar tentang struct, kita akan juga belajar tentang array dan segala macam gitu di Golang. Baik, berarti Golang ini cocok ya buat orang yang baru awam banget dan dia baru belajar pemrograman itu pertama pakai bahasa Golang Mas. Cocok sih Mas, harusnya nggak ada masalah sih. Karena kan juga di awal-awal sih kayaknya hampir mirip dengan bahasa C gitu Mas. Jadi bisa. Kalau Golang itu katanya nggak pakai OOP ya, Object Oriented Programming itu nggak pakai ya? Bener Mas, bener. Okay. Jadi Golang itu nggak pakai OOP, dianya pakainya struct. Struct, oke baik. Apa itu OOP, apa itu struct teman-teman? Kalau nggak tahu nanti bisa dicari tahu sendiri ya, atau ikuti pelatihan. Atau nanti bisa banyak ya di video-video di YouTube, nanti bisa teman-teman cari ya. Kalau mau jadi software engineer seperti Mas Cornelius nih. Oke. Mas Cornelius sekarang lagi build apa Mas di perusahaan? Sekarang lagi handle project untuk salah satu perusahaan retail Mas. Jadi anak perusahaannya dia ada salah satu project itu untuk ngebikin manajemen sistem sama point of sale-nya. Waduh, itu kalau dianggarin itu kayaknya revenue-nya gede ya Mas ya? Jangan dikasih tahu Mas, nanti pada mau. Oke, lanjut aja Mas, kita ke pertanyaan teman-teman yang ada di chat ya. Karena kalau terlalu lama nanti kasihan teman-teman pertanyaannya nggak kebaca. Oke, saya scroll dari atas ya. Aulia, apa hal terbaik tentang Golang? Tadi sudah dijelaskan ya Mas ya? Hal-hal terbaik, apa sedikit saja Mas untuk hal yang terbaik di Golang itu apa? Jadi bahasa Golang itu hal yang terbaik adalah dengan kita belajar Golang,
kita itu lebih bisa ini ya, lebih bisa mengikuti tren yang sekarang ya, karena tren yang sekarang itu kan microservice gitu, dan Golang itu dia cocok dengan microservice karena bahasanya yang simple tapi juga tetap powerful. Terus yang kedua, Golang itu dia udah mendukung yang namanya concurrent programming gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk banyak keperluan contohnya gitu ya. Jadi ya mungkin nanti kita bisa bahas sih Mas lebih lanjut soal concurrent programming. Oke, itu sangat kompleks ya Mas kalau dibahas di sini kayaknya kita butuh waktu agak panjang gitu. Oke, semoga terjawab ya. Terima kasih Mbak Aulia sudah bertanya. Selanjutnya dari saya runut ya dari atas yang pertama kali bertanya dari Mbak Tisan Dotsus. Mengapa orang mengatakan Golang adalah masa depan bahasa pemrograman? Kita harus optimis nih ya. Bahasa masa depan gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang hanya Golang sih Mas, banyak bahasa sebenarnya. Kayak Python juga mungkin bahasa pemrograman masa depan kan, karena hubungannya ke data science gitu, untuk menganalisa data. Tapi memang Golang ini kalau dilihat trennya sekarang memang bisa dibilang memang tren masa depan gitu, karena apa-apa sekarang itu kita developnya udah microservice, terus juga misalnya karena Golang ini kan dia bahasa pemrogramannya enggak begitu sulit untuk dipelajari Mas, jadi masih bisa terikuti gitu, dan apa ya, dan juga dibandingkan mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain, kayak Golang ini dia lebih simpel sih Mas, kayak menurutku gitu. Oke deh, sip. Semoga terjawab ya untuk Mbak Tisan ya. Mungkin juga Golang itu kalau di sama Python ranknya juga masih naik di atas lah ya Mas ya, masih 5 nominasinya gitu ya. Ya masih eksis Mas. Selanjutnya dari Muhammad_SYT. Apakah mempelajari banyak bahasa pemrograman akan berguna untuk karir seseorang atau hanya membuang-buang waktu saja gitu. Kalau kita belajar banyak pemrograman itu akan berguna atau nanti akan membuang banyak waktu saja gitu. Atau mungkin kalau disimpulkan apa satu aja nih kita dalemin atau langsung banyak gitu. Silakan Mas. Ya, jadi itu juga yang kuhadapi kemarin sih Mas, waktu masih awal-awal lulus, jadi masih belum tahu lah. Jadi istilahnya lebih ke cargo culting jadinya. Sebenarnya kalau ditanya belajar banyak bahasa, jadi sebenarnya gini ya, ada baiknya kita tuh fokus ke satu bahasa sebenarnya. Bukan ke fokus satu bahasa sih, lebih ke fokus kayak kita tuh pengen jadi apa gitu ya. Nah, nanti misalnya dengan kita tahu kita pengen jadi apa, nah kita akan cari segala sesuatu yang related sama itu. Misalnya gini, contohnya kita pengen menjadi seorang front-end engineer gitu ya, Mas. Nah, kita bisa mulai dengan belajar misalnya tentang CSS, HTML gitu ya, dengan JavaScript gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadi seorang back-end gitu ya, nah kita kan nanti bakal searching ya Mas, bahasa-bahasa pemrograman untuk back-end gitu. Nah, misalnya nih, muncullah Golang di sana gitu ya. Nah, kita bisa mulai belajar Golang gitu. Kita fokus aja di satu bahasa pemrograman gitu ya. Terus kita fokus ke hal-hal yang lain yang pendukung. Misalnya kalau untuk di back-end, kita bisa fokus ke database, ya gitu-gitu Mas. Jadi, mungkin ada baiknya kita fokus ke satu sih. Oke, ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Coba lagi kita cari. Nah, kalau misalkan saya baca pertanyaannya kira-kira sudah tadi dijelaskan, saya skip ya. Wah, ini ada yang lebih intens nih, Mas. Gimana nih? Dijawabkan nih. Kak, gaji programmer ya? Sekarang itu kira-kira berapa, Kak? Gaji programmer, Mas. Bukan gaji programmer Golang ya, programmer pada umumnya. Boleh Mas, biar semangat nih teman-teman nih. Sebenarnya kalau misalnya kita itu bicara gaji tuh sebenarnya agak sensitif ya Mas. Ya tapi mungkin kita ya optimis aja gitu ya, mungkin ya pasti kalau misalnya kita menekuni ke satu bidang gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan yang lebih baik lah pastinya gitu. Nah, udah tertera mungkin ya di internet tuh banyak ya teman-teman cari. Soalnya kalau nggak salah itu
dari setiap daerah itu berbeda-beda dan dari setiap perusahaan juga punya nilai yang berbeda-beda juga ya. Tapi tentunya programmer itu sangat dihargai banget ya, teman-teman semua. Saya banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia pemrograman itu gajinya menggiurkan ya. Tapi kalau nominal itu relatif. Oke, selanjutnya ada dari Dendi underscore Setiawan. Suara saya jelas nggak, Mas? Jelas mas, jelas. Jelas ya. Kak Golang itu bisa nggak dikolabkan dengan bahasa pemrograman yang lain? Golang bisa nggak di-collab sama bahasa pemrograman yang lain? Maksudnya di-collab ini gimana mas? Maksudnya disatuin gitu? Kayak dia itu source code-nya itu gabung dengan misalkan HTML, CSS gitu atau. Oh, mungkin ini ya, mungkin kita lebih ke ya misalnya gini lah. Contohnya misalnya kalau ditanya bisa. Jadi caranya misalnya kan kayak aku tadi bilang kan ada bagian front end, ada bagian back end ya mas. Ya bisa aja kita back endnya pakai Golang, mungkin front endnya pakai JavaScript gitu. Itu kan udah dua hal yang berbeda kan. Jadi kalau ditanya bisa ya pasti bisa lah gitu. Kalau misalkan kita mau belajar Golang nih mas, komputer atau laptop kita speknya ada khusus nggak mas? Atau gimana mas speknya? Minimal spek untuk belajar Golang. Nah, jadi kalau misalnya kita ya, jadi kan kadang orang tuh mikir kalau misalnya pengen belajar bahasa pemrograman tuh harus punya laptop yang wah gitu ya mas. Nah itu sebenarnya enggak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita itu pengen mulai, jadi di garis bawah pengen mulai, kita nggak usah harus mulai dengan sesuatu yang besar gitu. Jadi di internet itu ada yang namanya code editor online. Jadi kita bisa mulai belajar bahasa pemrograman dengan memanfaatkan beberapa code editor yang ada di online gitu mas. Jadi kita nggak perlu pusing install code editor, nggak perlu install Golang. Jadi kita udah bisa langsung plug and play aja di situ. Bahkan kita juga bisa ngoding lewat HP atau lewat tablet gitu mas. Yang penting mungkin kita punya koneksi internet yang stabil. Ya, dan juga kemauan yang kuat ya mas ya untuk belajar ya. Percuma nanti punya laptop mahal tapi nggak ada kemauan dan malas-malesan, itu percuma. Benar nggak mas? Ya. Oke, ngomong-ngomong perjuangan tentang belajar Golang nih, mas sendiri punya pengalaman apa nih? Misalkan berapa lama sih mas untuk belajar bahasa Golang ini pengalamannya? Ya jadi saya tuh belajar Golang mulai dari tahun lalu sebenarnya. Mulai tahun lalu sih. Pokoknya mulai dari tingkat akhir di kuliah. Jadi itu saya mulai mempelajari Golang dan mendalami Golang karena memang saya itu juga awalnya dulu bimbang sih mas. Maksudnya pengen itu kemana gitu, pengen ke front NK atau ke back NK gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk fokus di back end saja gitu dan mempelajari Golang ini. Jadi saya coba bikin kayak roadmap gitu. Untuk belajar Golang, saya coba cari sumber-sumber referensi belajar, baik itu dari Indonesia maupun yang dari luar gitu. Jadi saya lihat-lihat segala macam, terus juga saya coba praktekkan juga mas sendiri. Oke, mantap. Oke mas, kalau prospek Golang itu sendiri di dunia industri itu gimana mas? Apakah supply and demand-nya itu bagaimana? Apakah masih signifikan atau masih banyak dicari? Ternyata gimana tuh? Nah, jadi kalau untuk programmer Golang sendiri, jadi kita bicaranya programmer Golang. Jadi sebenarnya programmer Golang itu permintaannya banyak, tapi mungkin ketersediaan programmernya masih kurang, masih jauh di bawah misalnya programmer JavaScript dan sebagainya itu kan banyak ya, kita lihat banyak gitu. Nah makanya gara-gara permintaan terus meningkat gitu, kita bisa ambil kesempatan itu untuk mulai belajar karena kita nggak usah takut ada yang namanya kata terlambat gitu, karena sampai kapanpun kan kebutuhannya pasti terus meningkat kayak gitu. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan, kita kembali lagi ya. Kak, beri tips dong biar semangat ngoding, biar nggak ngantuk. Gimana nih tips ngoding mas? Apa ya mas tips ngoding mas? Ya mungkin tips ngoding biar nggak ngantuk itu mungkin apa ya? Kadang kita ini sih mas, kita set aja mungkin waktu kita untuk istirahat ya sama break ya. Mungkin kita kayak fokus 1 jam terus kita break, jadi jangan langsung di force langsung sekian jam ngoding non-stop gitu. Mungkin itu mas, maksudnya biar
bosan sama jenuh juga gitu. Atau mungkin paling sering itu mungkin sambil dengerin musik ya mungkin. Nah. Oke, Jadi musik-musik biar relax nggak yang ya. Lofi, ya, musik apa gitu ya, ya, pokoknya yang musik. disenengin. Oke, kalau teman-teman mau tahu tips efektif ngoding, kemarin juga NF Komputer baru itu ya, ngepost ya bagaimana caranya efektif ngoding. Nah, itu bisa dilihat, dibaca di situ ya. Kak, pembuatan Google apakah pakai Golang? Kalau pembuatan Google pakai Golang, sebenarnya nggak bisa juga sih kita bilang pembuatan karena Golang, karena di luar ada Google kan, baru ada Golang kan. Ah, Karena betul. yang bikin ya kan, karena yang bikin Golang itu kan engineer Google kan. Berarti Google-nya udah ada dulu nih, baru ada Golangnya gitu. Iya, betul Tapi betul. mungkin beberapa proyek-proyek internal mereka mungkin ada yang pakai Golang. Oke deh, kalau di perusahaan kerja, Mas, orang-orang yang jago Golang itu biasanya posisinya apa, Mas, di dunia perusahaan? Biasanya mereka itu menempati posisi-posisi senior biasanya mas, senior ke atas, atau mungkin Oh, mereka senior itu ya? bisa lebih ke tech lead, ya senior biasanya kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih mas, ada juga yang junior sih, tapi biasanya kebanyakan mereka yang senior. Jadi mungkin mulai dari level middle ke atas gitu mas. Oke. Kalau Mas sendiri belajar Golang waktu itu di mana, Mas? Jadi Di saya tuh belajar Golang tuh kemarin awalnya dari otodidak sih mas kemarin. Jadi saya sempat searching beberapa bahasa pemrograman gitu kan. Terus saya mulai search di Golang karena memang kan basic saya itu ada di bahasa C sebenarnya, bahasa C dan C++. Jadi saya pikir Golang itu punya banyak kemiripan dengan itu, dan saya bisa cukup ini cuma cukup survive sama bahasa Golang. Jadi banyak berarti kemiripan. kalau Mas ini berarti lebih ke backend ya. Kalau front end, kalau orang backend itu bisa nggak sih dia jago front end juga, Mas? Atau cuman sedikit gitu? Bisa sih mas, bisa dia jago front bisa, tapi mungkin dia udah mumet mas mikirin backendnya. Movement ya. Jadi dia udah Iya. jadi biasanya kalau misalnya udah mumet mikirin backend, biasanya kita mulai kayak mendesain desain, kita Oh bikin gitu bikin ya. front end, bikin UI, jadi lebih Bisa relax. dibilang kayak otak kanan, otak kiri ya, Mas ya. Ya mungkin Oke ya deh. ya. Kalau front end otak kanan biasanya tentang Nah, visualisasi, otak ya, kiri ya kayak data-data ya matematika, IPA. ya gitu Oke gitu. deh. Oke Mas, mungkin itu saja pertanyaannya dari saya dan teman-teman Oke. semua ya. Gimana teman-teman, sudah cukup ya? Sudah puas ya? Oke, coba Mas, sekarang closing statement Mas, biar kita semuanya semangat ya untuk belajar pemrograman ya dunia IT gitu Mas. Closing statement. Oke, konsisten apa ya? Untuk teman-teman yang mungkin sekarang itu lagi bimbang ya, lagi bingung sama dirinya, nggak tahu pengen belajar apa, mungkin ada mahasiswa IT nih biasanya, yang mulai merasa salah-salah jurusan gitu mas. Jadi teman-teman jangan langsung cepat mengambil kesimpulan. Jadi artinya jalani aja dulu gitu ya. Jadi ikhlas dulu, jalani dulu. Terus teman-teman itu mulai ke gini. Jadi kayak belajarnya itu usahakan terfokus sama terarah. Jadi jangan mudah terdistraksi sama banyak hal. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya temannya ada yang belajar JavaScript, terus teman-teman baru mulai belajar Java, teman-teman jangan langsung beralih ke JavaScript gitu. Biarin tiap orang itu ada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu terdistraksi gitu. Terus kalau bisa apa ya, dijaga moodnya ya, jaga moodnya. Soalnya kalau misalnya udah nggak mood, udah malas gitu ngapa-ngapain, apalagi kalau misalnya ketemu error gitu. Terus kalau misalnya ketemu error, itu jangan langsung panik, jadi kayak ya dinikmati aja, dicari. Biasanya kan kalau ada error itu kan biasanya ada pesan errornya. Nah itu bisa sengaja gitu ya, kita baca gitu. Terus jangan jangan langsung pusing sama error-error yang pakai bahasa Inggris, karena kita sebagai seorang programmer pasti dokumentasi kebanyakan dengan bahasa Inggris ya. Jadi sambil belajar juga pasti bisa kok kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kesempatan, mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan juga. Jadi belajarnya bisa lebih terarah juga sebenarnya. Oke, keren banget Mas, daging banget ya, Masya Allah. Saya juga merasa ini ya, saya
belajar IT emang mood-moodian nih, mood-moodan. Memang perlu ada spirit dari luar gitu ya, atau support vibes-nya gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah hadir di bincang santai kita pada hari ini, Mas Cornelius. Sebelum kita bubar, sebelum kita keluar dari live IG, nanti kita akan umumkan dulu ya siapa pemenangnya untuk malam hari ini. Dan sebelum itu, dari mana aja sih kita bisa belajar Golang? Ya banyak banget ya. Tadi Mas Cornelis bilang bisa dari internet, ya dari YouTube, dari buku, dari kuliahan, dan juga ada dari pelatihan. Nah, kebetulan Mas Cornelius ini adalah seorang instruktur yang ada di NF Komputer ya. Kemarin juga sudah satu angkatan ya Mas ya, udah mengajarkan Golang, dan ternyata alhamdulillah mereka semuanya berpendapat bagus ya, keren, dan merasa banyak wawasan yang diambil dari Mas Cornelius ya. Bagi teman-teman semuanya juga yang berminat, kita ada pelatihan gelombang kedua nih teman-teman ya. Insya Allah akan kita laksanakan di bulan Februari ya, tanggal 5 Februari ya, setiap hari Sabtu ya. Jadi selain harganya murah teman-teman, juga pelaksanaannya itu di hari weekend ya, tidak mengganggu jam kerja. Juga ada nanti kita mendapatkan apa aja? Mendapatkan sertifikat dan bonus-bonus yang lainnya. Nah, untuk sampai tanggal bulan Januari ini ya teman-teman, ada diskon sebesar 1.500.000. Dari harga 1.500.000 itu menjadi 600.000 ya, untuk bertemu lagi di kelas Mas Cornelius. Nah, karena teman-teman semuanya ini ada yang ikut di live IG, nanti kita umumkan itu ada potongan lagi ya, voucher 150.000. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat beruntung, itu akan terpotong jadi 450.000. Siapa saja sebentar lagi akan kita umumkan. Sebentar ya, saya mau tahu dulu dari tim kita di sana. Oke, dari nominasi pertama ya 10 orang ya yang mendapatkan voucher 150.000, ini tidak bisa ditukarkan di Indomaret Alfamart ya. Hanya di kelas Mas Cornelius ya. Ini persembahan dari Mas Cornelius juga ya. Oke, yang pertama nanti bisa japri ya, bisa japri atau DM, kalau namanya saya sebutkan DM saja. Untuk nominasi pertama itu yang mendapatkan GoPay ya, saya sebutkan. Yang pertama ada Mbak Aulia Alfani. Selamat Mbak Aulia Alfani. Nanti silakan Mbak Aulia DM kita ya. Selanjutnya ada Mbak siapa ini? Sebentar, maaf. Ya, ada Muhammad_SYT. Ya, silakan kepada Muhammad_SYT dan Mbak Aulia Afani untuk japri kita DM. Nah, untuk yang 10 orang yang mendapatkan voucher 150.000, ada Mbak Tisan.sus pertama ya, Mbak Mas Dendi, Amri Sihombing. Terus yang tadi udah masuk duluan ya, paling awal ada IRKSM 20. Terus ada Judhan Oera Rajab _ ya. Selanjutnya ada Afrizal, yang ketujuh Afrizal Muhammad 09. Selanjutnya ada Glit_fan. Selanjutnya ada Nisan_san. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Terakhir ya. Ya, Amri Sihombing. Udah belum dari Amri Sihombing? Oke, itu ya 10 orang yang tadi saya sebutkan. Silakan, selamat ya, udah mengikuti secara aktif ya, bertanya dan datang tepat waktu. Nah, ini ada juga yang datang tepat waktu, kita berikan hadiahnya. Ya, bagi teman-teman yang tadi disebutkan namanya, sekali lagi silakan DM ke IG NF Komputer. Oke, itu saja ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber malam ini. Ya, udah keren banget, Mas. Masya Allah. Ya, sinyalnya alhamdulillah bagus ya. Oke, sampai ketemu nanti di kelas di tanggal 5 Februari. Sampai jumpa. Saya admin dari NF Komputer, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di live IG di bulan Februari. Sampai jumpa.